apa nih? Halo semua, apa kabar? Edisi video kali ini adalah Kakak Berbagi. Untuk video ini, saya meminta satu teman saya yang bernama Ririn untuk menuliskan pertanyaan dan dikirimkan kepada saya. Topiknya bebas. Alasan yang membuat saya meminta Ririn menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk berbagi kepada kalian tentang sudut pandang saya yang berkaitan dengan apapun. Semoga hal-hal yang saya jawab di video ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dibawa pulang. Tonton terus video ini sampai akhir karena akan ada informasi menarik, apalagi untuk kalian yang menyukai alat-alat make up, teknik berdandan, dan hal terkait tentang itu. Oke? Jadi, mari kita mulai. Tiga mantra. Saya butuh waktu untuk memikirkan tiga mantra ini. Ketika saya jogging malam beberapa hari yang lalu, saya sambil berefleksi dan saya menyadari pada saat itu mantra apa saja yang saya pegang. Mantra yang pertama adalah yang diucapkan oleh Eyang Putri saya ketika beliau belum berpulang ke rumah Bapak. Yang saya maksud dengan Eyang Putri adalah ibu mama saya. Dalam perjumpaan kami, beliau sering mengatakan, "Kakak, I am sure you are able to." Eyang Putri saya selalu yakin akan kemampuan saya. Eyang Putri sepertinya sudah melihat saya yang tidak percaya diri dan merasa insecure akan diri saya sendiri. Ketika orang lain melihat saya berbeda karena cara saya mengekspresikan diri, Eyang merupakan satu dari sedikit orang yang tidak mempermasalahkan gaya berpakaian saya. Ketika orang mulai ramai menanyakan siapa teman saya dan kapan saya menikah, Eyang juga yang tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan beliau sangat mendukung pilihan saya untuk menjadi perempuan yang bekerja atau wanita karir. Kata-kata beliau selalu saya ingat dan saya pegang. Ketika langkah begitu melelahkan dan saya berada di titik bawah, saya ingat kalimat beliau ini. Tentu saja saya tidak melupakan doa untuk memohon penyertaan yang di atas. Pencapaian-pencapaian saya, baik yang dirasa kecil atau besar, merupakan dampak dari dukungan yang diberikan beliau melalui kata-kata dan sikapnya pada masa-masa itu. Memang benar ya bahwa dukungan keluarga sangat berarti bagi kualitas hidup kita. Tentu saja dukungan tidak hanya datang dari Eyang Putri, tetapi juga datang dari orang tua saya dan beberapa orang di keluarga besar. Mantra yang kedua adalah kamu tidak sendirian. Saya bukan seseorang yang mudah bersosialisasi. Untuk orang-orang yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, biasanya mereka merasa saya sombong. Saya memang tidak terlalu nyaman dengan keramaian dan pertemuan-pertemuan dengan light talk. Saya lebih nyaman dengan perbincangan dengan satu orang dekat saja dan deep talk. Sejak dulu saya berpikir saya aneh karena tidak bisa bersosialisasi dan cepat merasa lelah dengan keramaian. Ternyata ada juga ya yang seperti itu dan saya tidak lagi merasa perlu menghentikan kehidupan saya hanya karena saya berbeda dari orang-orang di sekitar. Mama saya merupakan orang yang mengatakan kepada saya tidak sendirian. Selain afirmasi darinya bahwa beliau ada untuk saya, beliau juga menegaskan saya memiliki juru selamat. Ya, yang maha kuasa selalu ada pada kala apapun. Ada gambaran seperti ini. Ketika melangkah di pasir, saya hanya melihat sepasang kaki yang tadinya dua pasang kaki. Nah, hal itu menunjukkan saya sedang digendong olehnya. Saya sedang ditopang. Bukan berarti saya melangkah sendirian. Nah, jadi untuk siapapun yang merasa sendirian saat ini, percayalah dan yakinlah bahwa kamu tidak sendirian. Mantra yang ketiga adalah segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Saya butuh 8 tahun untuk punya komputer sendiri ketika saya masih bersekolah. Saya butuh lebih dari 20 tahun sampai akhirnya bisa naik pesawat. Untuk hal lainnya tentu saja akan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Jawaban yang diberikannya bisa ya, nanti, atau tidak. Yang perlu saya imani adalah jawabannya baik dan waktunya baik.
Satu lagu yang menguatkan saya pada masa-masa penantian atau pada masa-masa sulit adalah lagu ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jadi itulah 3 mantra saya. Untuk setiap waktu yang berbeda, sepertinya sumber kebahagiaan bisa berbeda. Kalau tentang definisi, saya melihat kebahagiaan bisa terjadi ketika ada penerimaan. Saya merasa bahagia jika saya diterima sebagaimana saya apa adanya, dan penerimaan itu ada di lingkup orang yang paling berharga bagi saya. Namun, pernahkah kita terpikirkan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya tidak butuh alasan? Menurut kalian bagaimana? Am I happy now? I am content enough to have conversation with my inner circle and talk more about my direction. Tinggal bersama orang tua dan melakukan berbagai hal bersama. Jadi saya berharap bisa membuat mereka tertawa dan bersuka cita. 2 hari akan dimaksimalkan untuk hal itu. Tough question, Rin. Sejujurnya saya ingin bisa mengobrol dengan diri saya sendiri. Ada banyak hal yang perlu saya klarifikasi tentang impian, harapan, arah, dan tentu saja tujuan. Ada yang harus ditanyakan, tetapi ternyata ngobrol dengan diri sendiri itu susah-susah gampang. Saya kangen Eyang Putri sih. Kalau bisa bertemu, ingin ngobrol lagi sama beliau seperti dulu. Setiap kali dengar lagunya Phil Collins yang berjudul You'll Be In My Heart, itu rasanya seperti mendengar Eyang berbicara untuk saya. Tetapi sebenarnya, padahal Eyang nggak pernah bilang lagu ini untuk saya, tetapi buat saya lirik dalam lagu ini seperti yang Eyang sampaikan kepada saya. Kalau dengan diri sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dengan Eyang Putri, saya ingin berbagi harapan dan impian saya sambil menempel di perutnya dan mencubit-cubit gemas lengannya seperti yang biasa saya lakukan. I miss her. Nah teman-teman, itulah tadi jawaban-jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh Ririn. Nah ngomong-ngomong tentang Ririn, kami pertama kali bertemu ketika kami sedang berkuliah S1. Waktu itu saya di Sastra Indonesia dan Ririn di Sastra Jerman. Kami baru benar-benar mengobrol ketika kami bekerja selepas S1 di lembaga bahasa yang sama. Saya mengajar bahasa Indonesia dan Ririn mengajar bahasa Jerman. Pengetahuan dan kemahirannya nggak perlu diragukan lagi. Selain tentang bahasa, Ririn juga punya pengetahuan dan kepiawaian di dunia make up, dan hal itu patut diacungi jempol. Jadi di akun Instagramnya yang bernama Seelok Mentari, Ririn berbagi tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan produk kecantikan baik dalam dan luar, dan juga cara penggunaannya. Dia merupakan satu dari sekian orang yang mendukung produk-produk lokal, jadi kalian bisa tahu berbagai produk-produk lokal dengan mengecek Instagramnya. Tapi ada produk luarnya juga di sana, jadi kalian bisa scroll-scroll dan lihat informasi yang ada di sana.
Bagi kalian yang punya minat yang sama atau yang ingin tahu lebih lanjut tentang produk-produk dan cara Ririn mengolah warna dan cara Ririn dalam berseni dalam dunia make up, nah kalian bisa cek akun Instagram dia yang bernama Seelok Mentari. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Seperti yang saya sampaikan di awal, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga ada yang bisa dibawa pulang. Masukan, saran, dan kritik tentu saja dipersilakan sehingga hal-hal tersebut bisa membantu saya dalam pengembangan konten yang akan disampaikan dalam kanal YouTube ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya.